di podcast Indie Confident bersama saya Rikma dan Mbak siapa ini? Oni. Mbak Oni. Mbak Oni ini kuliah di mana Mbak? Kuliah di USM. Oh kuliah di USM. Semester berapa sekarang? Semester 7. Oh semester 7. Aku semester 5 Mbak. Oh selisih 1 tahun. Iya. Oke Mbak Oni. Tadi kesini naik apa Mbak? Naik motor sendiri sih. Naik motor sendiri? Iya. Oh keren ya. Rumahnya mana Mbak? Aslinya Purwodadi, cuman di sini ngekos. Oh ngekos. Iya. Selama online ini masih ngekos apa laju? Awal-awal online sih cabut kos. Terus sekarang lagi skripsian, itu ngekos lagi. Oh ngekos lagi. Biar mudah gampang ya akses ke kampus ya Mbak? Iya, kan butuh bimbingan. Oke Mbak Ani. Nih aku mau ngasih pertanyaan Mbak. Gimana caramu menyikapi transisi dari kuliah offline ke online ini? Yang sebelumnya kan pernah nih ngalamin kuliah offline nih. Nah, Mbak Oni ini menyikapinya gimana dari offline ke online? Kalau dari aku sih awalnya kan ngerasain offline gimana, terus habis itu tiba-tiba langsung online. Itu awal-awal pasti kaget lah, beradaptasi dulu ke online. Itu juga nggak biasa. Yang pertama terjadi ke aku sendiri itu nilaiku anjlok karena aku harus mempelajari sistem-sistem di online-nya itu buat presensi, buat kuliahnya, buat tugas-tugasnya, dan harus beradaptasi juga. Terus kayak biasanya kita belajarnya di kampus, terus sekarang belajarnya di rumah. Jadi kayak harus kalau aku sih kayak aku harus ngasih pengertian ke orang-orang rumah. Kalau waktunya aku kuliah tolong jangan berisik kayak gitu, apalagi aku punya adik-adik dan ponakan-ponakan tuh rame banget kan di rumah. Jadinya ya itu susahnya itu kalau misalnya di rumah itu harus ngasih tahu buat jangan berisik tuh. Nah itu awal-awal nilaiku sempet jeblok pas awal-awal kuliah online. Terus lama-lama ya terbiasa buat cara gunain aplikasi-aplikasi online kan. Terus ya udah balik lagi semula gitu. Itu dari semester berapa Mbak? Mulai online-nya itu semester berapa? Online itu Maret 2020 ya? Berarti semester apa ya? Semester 4 apa 5 sih? 4 kayaknya. Okay. Aku sih juga kayak ngerasa kalau online ini susah sih Mbak. Ngerasa susah dari kayak mulai dari absensi, terus harus mempelajari kayak aplikasi-aplikasi yang harus dimengerti untuk kuliah online kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayak kalau enaknya online tuh bisa disambi kerja gitu enaknya. Terus waktu luangnya bersama keluarga itu lebih banyak. Terus nggak kepanasan. Kalau rumahku kan atas, ke USM kan di bawah kan. Jauh, ya. Merasa panas banget sih itu sih. Nggak antri parkir juga sih. Nah benar sih. Terus pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang Anda alami Mbak dari kuliah offline ke online? Perubahan yang pertama yaitu beradaptasi dulu kan, karena sistemnya buat pembelajaran itu beda banget. Terus buat ngumpulin tugas tuh bener-bener yang tepat waktu banget. Kalau misalkan online ibaratnya kayak kita telat 1 detik aja udah dianggap telat gitu kan. Kalau misalkan ngumpulin ke kampus tuh apa ya, kalau dari pengalaman aku itu ngumpulin ke kampus selama offline itu nggak bener-bener yang tepat waktu itu gitu loh. Cepat gitu. Misalkan telat setengah jam aja masih bisa dimaklumi gitu kan. Kadang kayak kita kejebak macet atau gimana itu masih dimaklumin kan sama ada toleransi lah ya. Cuman kalau misalkan online tuh bener-bener nggak ada toleransi gitu loh, kayak ya udah kalau misalkan telat jaringannya jelek gitu kan. Kadang aja setengah jam itu kalau misalkan jaringannya bener-bener jelek, setengah jam itu ya udah bener-bener nggak bisa gitu kan, sampai telat nggak gitu. masuk kan tugasnya. Itu kayak susah sih di situ. Sama sih aku juga ngerasa kayak susah ngumpulin tugasnya itu. Terus yang ketiga, lebih memilih kuliah online atau offline Mbak? Kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih memilih kuliah offline karena kalau kuliah offline itu dari segi materi itu lebih masuk. Karena kalau misalkan online ibarat kayak kita dengar video di YouTube kayak gitu kan sama aja kayak misalnya kita dengar. Terus kadang penjelasan di Google Classroom kan kita kayak cuma baca di internet gitu juga hampir sama kan kayak gitu. Nah kalau misalkan offline itu kita lebih paham. Terus
Tapi untuk semester tua kayak aku kayak ini, aku lebih memilih online karena bimbingannya. Iya, Gitu. lebih enak ya Mbak ya. Iya. Terima kasih Mbak Oni. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita akan memanggil narasumber yang kedua dari angkatan 2020 yang belum pernah merasakan kuliah offline. Baik, untuk narasumber selanjutnya ini ada Mbak siapa ini? Afrila. Mbak Afrila. Mbak Afrila kuliah di mana Mbak? Di USM. 2 semester berapa ini? Aku baru semester 3. Semester 3. Berarti belum ngerasain kuliah offline ya Mbak? Belum. Oke. Jadi gini Mbak, aku mau kasih pertanyaan nih. Ya. Adakah unek-unek dalam perbedaan kuliah online saat ini? Karena kan angkatan mbaknya ini kan juga belum pernah ngerasain kuliah offline nih. Nah, jadi unek-uneknya apa nih pada saat kuliah online ini? Unek-unek aku sih kayaknya aku pengen ngerasain yang kayak bener-bener jadi mahasiswa kuliah di dalam ruangan gitu. Terus sekarang kuliahnya juga kayak cuma depan laptop doang. Dosen cuma ngasih materi, ngejelasin lewat Zoom. Itu juga kayak dosen yang ngejelasin lewat Zoom tuh cuma hanya beberapa aja. Kebanyakannya mereka hanya ngasih materi doang tanpa ngejelasin. Jadi kita kayak berasa nggak kuliah aja. Kurang gitu. ada kayak materi masuk ya Mbak, yang langsung dari dosen ya. Iya. Terus kalau untuk masalah absensi atau tugas gitu ada kesusahan nggak sih? Absensi alhamdulillah enggak, selalu lancar. Cuman kayaknya tuh masalahnya di portalnya deh. Soalnya suka kayak error kayak ya. gitu. Aku juga ngalamin tuh. Sampai sejam setelah waktunya absen tuh masih belum bisa. Terus kalau semisal apa tadi Mas lupa? Ngumpulin tugas. Ngumpulin tugas sering lupa sih. Sering lupa. Iya. Kalau jaringan gitu? Jaringan enggak sih. Enggak pernah ngalamin susah Iya. menumpuk gitu. Paling cuma absen doang yang susah. Yang susah ya. Karena ini ya aplikasinya dari Iya. kampus ya. Nah, itu yang ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Ada nggak sih keinginan untuk kuliah online? Kuliah offline? Offline pastinya ada sih. Soalnya tuh apa ya? Nggak tahu, pengen aja. Terus ditambah kalau kayaknya kalau kita kuliah offline tuh dapat uang jajan lebih. Karena kan tiap hari keluar. Terus ya kita juga bersosialisasi lebih banyak sama orang-orang di luar, belajar. Soalnya kalau di depan laptop doang kayaknya nggak ada ilmu yang masuk deh. Terus nganu ya Mbak, sama ini ya, kalau offline itu bisa tahu temannya yang mana, yang ganteng yang mana gitu kan. Bener. Soalnya kalau lewat HP doang, ini siapa nih, pas ketemu, beda gitu loh. Bener sih. Terus ada lagi nggak Mbak yang keinginannya kalau kuliah offline itu? Apa ya? Belum tahu juga sih Mas, soalnya karena kita kan belum ngerasain, aku belum ngerasain kuliah offline, jadi belum tahu kayak gimana gitu. Dan pasti ini ya ilmunya tambah lebih masuk ya, karena Iya, materinya benar. ya tatap muka dengan dosen ya. Apalagi cerita-cerita cutting yang katanya kalau kuliah offline tuh serunya kayak bisa titip absen lah, bolosin gitu, kayak belum pernah pengen ngerasain ya, belum ya. Iya, pengen ngerasain aja sih. Kalau online dari kita sendiri ya bisa dititipin ya. Benar sih. Ya udah Kak, gitu aja baik. Jadi mungkin itu aja Mbak yang bisa saya tanyain. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Siapa tadi? Afrila. Mbak Afrila. Ya, sama-sama. Baik, sekian podcast Indie Confident kali ini. Sampai ketemu di podcast Indie Confident selanjutnya. Terima kasih.